banyak orang yang sudah kecewa. Berusaha selama di atas dunia untuk menghidupkan, membesarkan, memberikan ilmu kepada anak dengan setinggi-tingginya. Tapi kadangkala kecewa di waktu anak sudah sukses, anak sudah dengan keluarganya masing-masing, tapi lupa kepada orang tuanya, lupa mendoakan orang tuanya. Tetapi harta yang diberikan, yang diwakafkan, tetap mengalir pahalanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah dimanapun kita berada atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang setiap saat, yang tidak bisa terhitung banyak dan nilainya. Maka bagi kita hanyalah bersyukur kepada Allah, karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka aku akan tambah nikmatku padamu. Dan apabila engkau tidak mau mensyukurinya, engkau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan kita doakan kepada Allah, semoga ucapan salawat yang telah kita ucapkan itu disampaikan pula kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Artinya adalah dari suasana yang jauh dari nilai-nilai agama Islam
jauh dari ajaran tauhid, jauh dari ajaran-ajaran Islam yang mengatur muamalah dan lain sebagainya. Kemudian dengan datangnya wahyu dari Allah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan segenap usaha, dengan segenap cara, metode yang ia lakukan. Alhamdulillah, Islam itu telah sampai kepada kita. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang terbesar bagi kita. Banyak orang-orang punya harta yang bertumpuk-tumpuk, punya uang, punya emas yang banyak, tapi tidak menjamin kebahagiaan bagi dirinya. Tapi kalau dengan agama Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita merasakan kebahagiaan, walaupun kadangkala kita berada dalam serba kekurangan, karena Allah menghibur kita, karena Allah menjanjikan yang lebih baik kepada kita, karena Allah menurunkan ketenangan dalam hidup kita, sehingga walaupun sedikit harta kita dalam keadaan kekurangan, kita masih bisa melangkah ke masjid. Untuk apa? Kita sebenarnya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mengadukan apa yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menginginkan adanya tazkirah-tazkirah, peringatan-peringatan, penyampaian-penyampaian tentang keagamaan untuk memperbaiki diri kita, supaya kita nanti tidak malu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahkamah Allah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maka khatib mengajak kita, mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita akan bisa mengatur diri kita ini supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya lidah kita mentauhidkan Allah, supaya hati kita tunduk kepada Allah, dan supaya seluruh anggota badan kita mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, hari ini kami diutus oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Semelu untuk mendatangi masjid-masjid, untuk memberikan peringatan, untuk mengajak, menghimbau kita semua untuk berwakaf. Zaman dulu wakaf ini sangat banyak dilakukan oleh orang-orang tua kita. Ada yang berwakaf dengan wakaf tanah, ada yang mewakafkan kebun, ada yang mewakafkan batang cengkeh, ada yang mewakafkan sawah, ladang, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka betul-betul paham bahwa inilah harta yang akan datang nanti, baik di alam kubur maupun di hari akhir nantinya, yang akan membalas guna kepada kita. Banyak orang
orang yang sudah kecewa. Berusaha selama di atas dunia untuk menghidupkan, membesarkan, memberikan ilmu kepada anak dengan setinggi-tingginya. Tapi kadangkala kecewa di waktu anak sudah sukses, anak sudah dengan keluarganya masing-masing, tapi lupa kepada orang tuanya, lupa mendoakan orang tuanya. Tetapi harta yang diberikan, yang diwakafkan, tetap mengalir pahalanya. Saya tidak tahu masjid ini apakah tanahnya tanah wakaf. Kalau seandainya tanahnya adalah tanah wakaf, setiap ada satu orang yang datang sholat, setiap ada orang yang datang membaca Al-Quran, ada orang yang datang untuk istirahat, maka pahalanya akan juga sampai kepada orang yang mewakafkan. Walaupun berpuluh tahun sudah, walaupun beratus tahun sudah dia meninggalkan dunia ini. Inilah istimewanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, faman qata'a amaluhu illa thalathun." Yang pertama dikatakan adalah shadaqatun jariyah. Sedekah yang bermanfaat, hasil usaha yang diberikan, yang diwakafkan. Ini akan menjadi amal yang jelas-jelas akan mengalir pahalanya kepada yang mewakafkan. Luar biasa kaum muslimin rahimakumullah, istimewa karena sudah jaminan dari Rasulullah SAW. Maka orang-orang tua kita dulu, kalau mau membangun masjid, kalau mau membangun madrasah, berebut untuk mewakafkan tanahnya. Membangun jalan juga seperti itu, mau mewakafkan tanahnya. Kenapa? Janji Allah lebih diyakininya, dan janji Allah lebih besar dan pasti. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam Quran surat Al-Lail yang Hatib bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fa'amma man a'ta wattaqa." Maka siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, kemudian dia memberikan itu karena betul-betul yakin Allah akan membalasinya nanti, dia membenarkan janji Allah itu, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah berjanji akan memudahkan dia pada jalan yang membahagiakan. Kaum muslimin rahimakumullah, ini janji Allah bagi orang-orang yang mau bersedekah, bagi orang-orang yang mau berwakaf, mewakafkan hartanya di jalan Allah. Tapi kita ingat bahwa harta yang kita miliki, harta yang kita usahakan, bukanlah semuanya milik kita, karena sebahagiannya adalah milik orang lain. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa di dalam surat Al-Baqarah, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun," bahwa ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah salah satunya apabila dia diberikan harta oleh Allah, maka wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka sebahagian dari harta itu mereka nafkahkan di jalan Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf, dan dalam bentuk sumbangan lainnya.
Karena sebahagian itu adalah haknya orang lain yang ada di dalam harta kita. Kemudian Allah mengatakan wa amma man bakhila wastaghna, dan siapa yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu meminta kepada Allah lagi, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada janji Allah bahwa Allah akan membalasi apa yang Dia berikan, maka fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan memudahkan baginya kepada kesulitan. Kaum muslimin rahimakumullah, bisa saja harta yang banyak menjadi bencana bagi dirinya. Bisa saja harta yang menumpuk akan bisa menjadi gelisah dalam kehidupannya. Bisa saja harta yang banyak itu membuat dia celaka. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu sudah jelas lengkap sejarah disampaikan bagaimana Fir'aun laknatullah mempunyai kekuasaan yang tinggi, kekuasaan yang besar. Tidak sama dengan presiden sekarang Fir'aun, tidak sama dengan gubernur dan bupati saat sekarang ini. Dia punya kekuasaan yang mutlak terhadap rakyatnya. Saking sangat mengagungkan dirinya Fir'aun, dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Fir'aun memanggil rakyatnya, mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Tidak ada orang yang sebejat Fir'aun yang mengatakan kepada pengikutnya, saya ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kalau kamu mau mati hari ini, saat ini, maka akan aku matikan. Kalau engkau mau hidup, maka akan aku biarkan engkau hidup. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, di waktu Allah ingin menghabiskan kekuasaan Fir'aun, harta dan kekayaannya, Allah hanya mengutus seorang bayi kecil, seorang bayi kecil yang dihanyutkan di sungai Nil, yang kemudian diambil oleh istrinya Fir'aun dan dibesarkan di dalam istananya. Ternyata itu skenario Allah untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan Fir'aun laknatullah. Maka di waktu Allah memerintahkan, maka kita sambut perintah Allah. Kita sedekahkan sebagian rezeki kita, punya tanah kita wakafkan sebagian tanah kita, karena itu akan dibalasi oleh Allah. Kita harus betul-betul yakin apa yang kita berikan akan ada balasan dari Allah. Dan jangan sekali-kali kita waktu memberikan sesuatu kepada orang lain seolah orang itu yang akan membalasi. Allah akan memberikan kita rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka, arah yang tidak pernah diduga. Kemudian Allah juga mengatakan, masalul ladzina yunfikuna fi amwalihim kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Apapun yang akan kita berikan pada jalan Allah, maka dia adalah ibarat satu buah biji, yang satu biji akan menjadi 7 tangkai, dan masing-masing tangkai akan berbuah sebanyak 100 biji. Satu biji menghasilkan 700 buah. Begitulah Allah menjanjikan kelipatan dari apa yang kita berikan. Maka marilah kita sanggupi himbauan-himbauan untuk bersedekah, untuk berwakaf, karena itu semua, apalagi untuk berzakat, karena itu adalah untuk membersihkan harta kita. Di waktu harta kita sudah bersih, maka yang
bersih itulah yang kita berikan kepada anak-anak kita, maka akan timbul pula generasi-generasi yang islami, generasi-generasi taat, generasi-generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.